Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak pengurus, mulai dari pembina, penasehat, ketua dan jajaran Masjid Baitul Mukminin, Ibu Ketua Majelis Ta'lim, Ketua Koperasi, beserta seluruh anggota, anak-anak Ciegu. Ya, alhamdulillah saya dulu sudah kebanyak-banyaknya. Aminan Cik. Karena langkah wa aduh joino, termasuk langkah kasaruko atau kanarako, karena anak itu adalah amanah. Makanya orang tua dini anda Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang tua, takutlah kepada Allah sekiranya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Kalau ada kalimat takut berarti ada ancaman. Awak takut kan ada ancaman, tidak? Takut ada ancaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga Pak Asisten Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pak Ahmad Zakri, ada Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah. Pada pagi ini awak kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan awak kesempatan untuk memperbaiki persiapan untuk menghadapi perjalanan panjang dan akhir dari kehidupan, yaitu kematian. Teman-teman suku memulai sebuah ceramah dengan surat Al-Mulk itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian
Yang awam tidak tahu bila datangnya mati. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kini sejak ada media sosial kau bertambah keyakinan awak. Ada orang sedang berpidato mati. Saya cari di media, sedang berpidato bersemangat berapi-api, itu jatuh. Ternyata meninggal. Ada yang sedang mengaji, sedang ngaji peringatan Isra Mi'raj di Aceh. Kebetulan nama pembina masyarakat Aceh, di ayah berkubu di Aceh, ipar lah berkubu di Aceh, mantan wali negara itu di Aceh itu Pak Kecil. Dan berulang-ulang ke Aceh sehingga dari masyarakat Aceh awak diajak menjadi komunitas masyarakat Aceh. Sedang ngaji, lakam menuntut kaji, lakam baca sadaqallahul azim, jatuh mati. Alhamdulillah. Ada yang sedang jaket panggung, sedang bernyanyi, bersemangat nyanyi, menghibur, ya. Karena seorang artis dibayar dia, jatuh mati. Kemarin saya melihat lagi di media jemaah berada dekat Hijir Ismail pingsan, diangkat, ditaruh di atas bundaran Hijir Ismail itu. Dikira kok pingsan kalau kelelahan saja, ternyata meninggal. Kini lebih 50 jemaah Indonesia yang meninggal. Ya, hari masih ada, pada hari lah. Haji kini tanggal 6 hari lagi. Karena 9 Zulhijjah bertepatan dengan 6 Juni, hari Arafah, ke tanggal 5. Awak sholat tanggal 6. Masih ada 6 hari lagi jemaah, tapi tidak ada satu pun yang tahu apakah dia akan bisa hadir di Arafah atau tidak. Tidak ada yang tahu. Ya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas, orang yang selalu mengingat akan mati. Makasih Ustaz. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita ini menjadi orang yang husnul khatimah. Ya, pada pera meninggal dalam mengingat Allah, meninggal dengan kalimat terbaik, La ilaha illallah. Dan kedua, pagi kini awak singgung segede umat terbaik di hadapan Allah. Tema awak umat terbaik di hadapan Allah. Lainin awak jadi umat terbaik. Lain. Ambo ingin dia. Yang terbaik itu pasti menjadi harapan semua orang. Dan wak singgung terbaik di hadapan Allah. Lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wahai Muhammad,
dan para pengikutnya, kuntum, kamu sekalian adalah khaira ummah, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, dari seluruh manusia yang aku ciptakan, yang aku lahirkan. Dimulai dari Nabi Adam sampai terakhir ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu yang terbaik. Awalnya di mata Allah umat yang terbaik. Dengan catatan selama ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu, 3 syaratnya. Bukan berarti generasi yang hidup sekarang ini seluruhnya terbaik, enggak. Karena ada juga orang yang mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang mati dalam keadaan fasik. Ada orang yang mati dalam keadaan sesat. Maka dikasih oleh Allah illa, kecuali ya, orang yang terbaik di mata Allah itu, sekali lagi saya katakan terbaik di mata Allah. Tapi biasanya kalau terbaik di mata Allah, biasanya dia terbaik di mata manusia. Tapi yang terbaik di mata manusia belum tentu terbaik di mata Allah. Sepakat? Sepakat ya? Terbaik di mata Allah, insya Allah terbaik di mata manusia. Tapi terbaik di mata manusia belum tentu terbaik di mata Allah. Karena terbaik di mata manusia itu penilaian manusia terbatas. Penilaian manusia terbatas. Ini kadang para matin, ketua dewan masjid, jadi tugas camat menilai masjid besar per kecamatan, satu masjid. Lalu lurah disuruh menilai masjid jami satu per kelurahan dalam rangka program Smart Surau. Karena 100 hari kepemimpinan Bapak Fadli Amran sebagai wali kota dan saya yang mendampingi beliau, program Smart Surau sudah di launching dan sekarang sudah mulai dieksekusi. 12 masjid sudah proses pembuatan pertama wifi gratis, yang kedua digital masjid dengan program ruang gurunya, itu Pak Guru, itu dibiayai APBD. Di pengurus masjid tinggal menyediakan tempatnya atau diberikan bantuan untuk menyiapkan ruangan, lalu nanti dipasang di sana ada wifi, kemudian dikasih tablet 10 per masjid, 10 buah. Itu tadi bisa-bisa juga Dr. Dayuslim Ba'a mendakiran anak-anak remaja ke masjid. InsyaAllah dah. Ibu-ibu tahun ajaran baru besok anak SMP kembali wajib mengaji. Tahun ajaran baru besok. Ya. Kapan 21 Mei telah di launching kartu Padang Pintar. Kalau kartu Padang Pintar tuh
anak-anak miskin tidak ada alasan untuk tidak sekolah dan tidak ada alasan untuk tidak berprestasi. Karena anak-anak yang kategori tidak mampu itu dijamin biayanya sebelumnya. Mulai dari pakaian seragam sekolahnya. Jadi tahun ajaran baru miswa lah disediakan dana lebih kurang 20 miliar Pak Zakri. Untuk itu pakaian seragam sekolahnya. Di anak SD dapat jatah 1 juta rupiah per anak untuk beli pakaian seragam. Dan cukup beli baju seragam cerita. Awak etong melebih Pak. Silakan mudah-mudahan dipergunakan untuk pendidikan. Anak SMP dikasih per anak 1,5 juta. Di sekolah ada namanya LKS. LKS-nya dijamin oleh PPD. Itu namanya kartu Padang Bintang. Di stadion ini untuk Kota Padang lebih kurang sebanyak 42.000 anak. Termasuk anak madrasah. Termasuk anak swasta. Karena yang dilihat bukan sekolahnya, tapi yang dilihat adalah anaknya. Tak boleh diskriminasi. Dulu berdebat di provinsi, ya yang baru bisa dibantu itu sekolah negeri. Awak tak membantu sekolah dong, awak membantu anak-anak. Dia anak-anak negeri, anak-anak swasta, anak yang sekolah umum, anak yang sekolah madrasah, seluruhnya dibantu dengan dana lebih kurang 20 miliar untuk pakaian seragam. Lalu mereka diwajibkan, anak SD diwajibkan, anak SMP diwajibkan. Anak SD wajib meneruskan yang namanya TPQ. Siapa kepala TPQ Pak? Kepala TPQ Pak siapa? Banyak. Ustaz. Pada dia. Ya. Besok ditambah jabatannya lagi apa namanya? TKA. TKA untuk anak SMP. Kalau di masjid itu namanya MDA, MDTA, dan besok tahun ajaran baru mulai lagi mereka anak-anak itu belajar MDTW. Dikasih lagi tugas SD hafal minimal Quran 1 juz, SMP hafal Al-Quran minimal 2 juz. Tiga hari yang lalu sesuai dengan arahan wali kota, beliau minta untuk disikapi ini secara serius. Saya kumpulkan seluruh kepala sekolah, seluruhnya, baik itu madrasah, SMP, SD, MI, negeri dan swasta. Mau tanya, Allah di kumpulan sertifikat pesantren Ramadan. Mulai hari Senin besok saya akan turun ke lapangan mencek sekolah. Mas sekolah yang lah mengumpulan sertifikat pesantren Ramadan. Sebab salah mongko keluhan dari panitia pesantren, Buya kami lah tunggang tunggi di perkara itu Buya. Pinan sertifikatnya sampai kini di rumah saji jolai, di musala jolai, dah ada diminta. Maka kami tak ada angkut diri itu di masjid itu Buya. Kemarin saya minta. Kemudian tahun ajaran baru bikin surat pernyataan orang tua. Lalatihna Pak Muslimah dengan anak. Karena nan serius itu cuma sekolah. Yang serius itu negara. Yang orang tua kadang sampai tigorius. Besok dimulai Bu ke sosialisasi sekalian apa ada dari itu. Ya. Besok tahun ajaran baru orang tua bikin pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini
nama, sianu, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat adalah orang tua dari nama sianu. Dengan ini menyatakan apabila anak saya melanggar peraturan perundang-undangan dan syariat agama serta adat dan budaya, diantaranya tawuran, diantaranya balapan liar, diantaranya pergaulan bebas, dan melanggar peraturan lainnya. Yang kedua, apabila anak saya lewat jam 11 masih berkeliaran di luar rumah tanpa bimbingan dan dampingan orang tua, maka saya bersedia anak saya dikeluarkan dari sekolah. Dan setuju Pak? Nya boleh keluar rumah lewat dan sebalik, tapi harus ada orang tuh jelas apa urusannya. Dan apa urusannya? Bikin di atas materai saksi 2 orang. Saksi salah satu dan transaksi keluarga, yang kedua tetangga. Kalau RT bertambah balik benar, kalau RT itu betul. Nah, tetangga aja cukup. Saksi. Karena dalam muamalah saksi itu wajib. Maka Pak Yusli mengajarkan apabila ada 2 alat bukti, nah ini bisa didakwakan. Ya. Kalian apa begitu dah? Lain apa ada? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Yang Maha tahu itu cuma Allah. Ini dilakukan dalam rangka menuju generasi dan umat yang terbaik. Awak orang tua menjadi umat terbaik, anak keturunan awak tua menjadi umat yang terbaik. Tadi kriteria pertama umat terbaiknya mengajak untuk kebaikan, agarnya menjadi orang baik. Kini ya Allah, tidak masuk akal segini, tidak masuk akal segini. Atau dulu di media, anak umur 14 tahun menikah, 2 anak umur 16 tahun. Lalu secara undang-undang perkawinan kan boleh dah. Tidak dapat proses surat. Sudah tu baca dong, misalnya langsungan nyobel lari. Nyo lari berdua-dua, 3 hari lari hilang. Tuh pulang tak diterima orang lainnya. Kini terjadi debat. Nan tuan tetap bersepupu umur lonjo. Kini masyarakat meminta, mendesak tetap dia dinikahkan. Ini tambah barangnya anaknya. Tambah lagi, tidak dinikahkan, mau bela ni. Macam-macam. Makanya saya mengatakan selalu, nan takul antu bukan berita mega trans mentawai. Kalau kini sedang menyiapkan sekolah rakyat di mencari tanah di Padang ke 10 hektar kan luar biasa baliknya. Ada informasi ada di Padang Sarai, tanah tumbuh namanya. Menurut undang-undang tanah tumbuh kau negara punya. Baiklah kami rami-rami ke situ, lerapet segala tim yang terkait, BPN, Bapedalda, perhubungan. Kamu kecaan, tidak usah takut tsunami. Mudah-mudahan kau menjadi benteng tsunami. Karena sekolah rakyat itu boarding, semuanya pesantren. Ternyata memang bukan masalah tapi lawinya yang dimasalah. Undang-undang perhubungannya pelintasan pesawat, jarak lokasi itu hanya 2 kilo ke bandara. Sehingga itu masuk dalam kategori bising 2. Tidak boleh dibuat lembaga pendidikan dan tidak boleh lo rumah ibadah itu. Ya, bagaimana beribadah kan? Kecil, tak ada ya.
sama sekali tidak. Mana ada tugas tidak ada lagi aja. Mana ada tugas saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, umat yang terbaik adalah umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, manusia yang baik itu sekarang adalah perilaku. Ibu ulang sabui ke ibu papa di negara barat, termasuk negara Asia yang maju seperti Jepang, nyendak takut dia anaknya tidak pandai matematik lagi. Dengan takutnya anaknya tidak bisa tertib. Kadang-kadang ada, apakah sopir nama bawa kamu kecil. Di Jepang tuh ada orang nama bunyi-bunyi kelas solo tuh. Tidak ada dah. Ya atas izin Allah boleh di Jepang tu. Tidak ada seminggu mau di Jepang tu. Tidak ada orang nama bunyi-bunyi kelas solo tuh. Macet, bukan ada macet, ada macet. Tapi ketika macet, lalu orang belajar izin orang. Padahal macet juga. Di Nagariawa, termasuk di Padang, Ustaz Nawa kalau tidak preman-preman sekintik tidak karpet lalu. Ustaz, tua patuh, saya tidak karpet lalu. Hanya disorong lo kepala tua, terus salah lalu kita. Macam segitunya, bukan orang di Bungkot tidak mau jalan, tak bisa jalan. Kalau memaki belakang mengasong-asong ya. Di negara maju sekarang, ini yang ditakutkannya. Tidak adanya kecerdasan emosional namanya. Emosinya itu tinggi, temperamen. Ini gambaran-gambaran negeri kita, lihatlah di media itu. Baparang itu, bacaka di dalamnya, menghina, menghujat, memaki, sampai bunuh-membunuh. Badu sanak ibu membunuh, badu kakak kandung membunuh. Bahkan hebat, suami ayah dengan anak bersekongkol membunuh istri. Terhalang untuk membunuh istrinya, bunuhlah anaknya di anaknya. Ada hebat itu. Begitu hari ini luar biasa. Makanya kata Allah, kuncinya itu adalah iman, agama. Karena agama itu berisi aturan. Agama itu berisi undang-undang. Kecek Said Salim ya. Kalau ada nanti takuti dia orang, maka nagari itu tertib. Ada ditakuti undang-undang. Payo ke Singapura, tanya ini ada kawan Pak merokok Pak. Batu je, hati-hati di Singapura merokok Pak. Jadi takut orang ke Singapura kalau dia merokok. Sebab saya kedapatan merokok ditampek yang dilarang, bukan ditampek merokoknya, karena ada ratusan dolar Singapura. Lain bisa kompromi, tak bisa Pak. Ambo tahun 90 sampai pergi ke Malaysia lewat Malacca. Itu menarik perbandingan itu. Di imigrasi Dumai, kami lolos seluruhnya. Lolos. Tiba di Malacca, rombongan KMPI Sumatera Barat. Tiba di Malacca, tak sangkut kawan kedua. Keundangan Menteri Belia Malaysia atau Kementerian Pemuda Malaysia, undangan resmi negara. Tapi dia piti saya awal lalu dia lewat Lawingnya. Dari Padang ke Dumai menyebarang. Di Dumai lolos, tapi tiba di Malacca tak sangkut kawan dua. Ternyata paspor kawan kau kurang 6 bulan lagi masa berlakunya. Dia babak kalau kapai ke luar negara atau kapai haji, kapai umroh ya, paspornya itu tidak boleh
jangka waktunya kurang dari 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan perpanjang. Lalu ada cek kawan, Jawa resmi mah tamu kenegaraan. Tamunya dekatilah imigrasi. Pakcik, teman kami yang berdua ini, bagaimana jalan keluarnya Pakcik? Jalan keluar, terangnya ada jalan keluar. Oh, jalan keluar. Tunjuk aja lelok. Bapak lurus ya Pak lurus, belok kanan, keluar nyari lagi, keluar. Karena seolah-olah awak mengajak berkompromi, tidak ada kompromi ini. Kalau Jawa akan raso kota gangnya Maleo kandunya atau nampaknya ambok ini telah jadi umarok atau ditertibkan pasar raya. Mohon maaf, di dalam undang-undang tidak boleh menggalih di trotoar, tidak boleh menggalih di jalan, dan di stadion sampai menggalih. Itu Pak Wali hebat, tegas. Mudah-mudahan kota itu berubah kepada yang baik. Nya menggalih di jalan itu. Terus kejadian Pak Wali, Asyana namu masuk ke Pasir 7. Kami di luar, kalau di luar ya ada diskusi selesai. Nah mengalir di jalan apa lagi? Tapi yang namanya orang awak tetap saya ada nak membela. Bahkan yang hebatnya menyesal mikir dia dah boleh membela. Maikus Nasir bersama Pak Fatih itu maju itu untuk mewujudkan misi kami itu misi awak. Kalau jadi misi awak, menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan kota Padang pintar dan sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota maju dan sejahtera. Kota maju, ini mimpi awak kota Padang 5 tahun ke depan tuh menjadi kota yang maju dan rakyatnya sejahtera. Bisa maju, bisa sejahtera, 2 indikator tadi itu. Warganya tertib, warganya teratur dalam aturan-aturan. Aturannya baik itu dalam bentuk undang-undang maupun agama dan budaya. Agama dan budaya. Itu ini digerakkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, dari siang nanti waktu kajian berikutnya masih melanjutkan sesi keduanya. Kalau ada waktu kosong, disiko kosong loh. Kini kan jadwal semua kosong loh. Ya, nanti melanjutkan. Bu sekalian, maka ada kalimat dari Tuhan menjawab doa awak. Doa awak, ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang Engkau beri ini, bukan jalan orang yang Engkau laknat, Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijawab ya Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Tuhan, sianan mentaati Allah dan Rasul. An-Nisa 69. Sianan mentaati Allah dan Rasul. Maka nanti Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Di kuncinya mendapat nikmat dan berkumpul bersama orang-orang yang diberi nikmat. Kuncinya salamu awak taat kepada Allah dan Rasul. Maka nanti Allah kumpulkan awak bersama orang yang diberi ampe golongannya. Pertama para nabi, minan nabiyin. Yang kedua wasiddiqin, orang-orang yang benar. Itu nangga balik orang yang benar. Nah ada itu dah nantagang alayo kedua banyak jam. Lain nantagari bapai, itu benar namanya.
Pikir di luar negara itu tidak benar lah. Yo nak ada setegetek Ustaz. Setegetek. Ya, benar. Makanya orang selalu mengimbau yang paling susah itu apa? Membiasakan yang benar. Namun apa? Membenarkan yang dia. Itu makanya dalam berbagai kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat. Itulah problem-problem yang ke depan yang ingin Allah ciptakan. Salah satu kriteria orang yang baik, orang yang benar, orang yang terbaik di mata Allah, yang orang tadi mengajak kepada kebaikan, target akhirnya apa? Dia menjadi pribadi yang benar. Jadi anak-anak kau dia dari ini, bahannya bisa menjadi orang yang benar. Kepribadiannya itu benar. Ya, karena hari ini orang menyadari tidak cukup otaknya, tidak cukup alumninya, tidak cukup rankingnya, tapi yang nomor satu itu adalah orang yang benar. Boleh dibaca dalam berbagai Google informasi tentang orang-orang sukses, kunci-kunci sukses. Kunci yang nomor satu itu orang yang benar ditunjukkan dengan kejujuran. Itu yang paling ditakutkan oleh orang hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sesi satu saja dulu. Karena waktu kita sudah jam 16:04, maka ke depan Bapak Ibu sekalian, bagaimana masjid dengan program Smart Suraunya menjadi masjid yang bisa membawa umat kepada jalan yang benar, menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak cukup dengan membangun masjid dan membangun sarana masjid, tetapi membangun masjid dan sarana masjid dalam konteks bagaimana kita bisa membawa umat ke masjid untuk melahirkan umat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penutup apresiasi tadi berdiskusi Duda Yuslim. Pertama anak yatim Jalan Darui, alhamdulillah baru sekali barang 3 kali tahun dah. Ya, oke, enggak apa-apa alhamdulillah. Kalau bisa dirubah, dilanjutkan dari 3 kali setahun menjadi 4 kali setahun, 4 kali setahun menjadi 6 kali setahun, 6 kali setahun menjadi setiap bulan. Setiap bulan. Yang kedua, mau sampaikan ke apa-apa ibu-ibu pengurus, bentuklah UPZ Basnas. Ini di Padang punya program sejalan dengan program Basnas Pusat. Apabila di sebuah masjid dibentuk UPZ, zakat yang terkumpul di masjid itu salurkan sepenuhnya di masjid. Kemudian ditambah lagi oleh Basnas sebanyak yang terkumpul. Jadi kalau terkumpul 10 juta, salurkan yang 10 juta itu di masjid untuk jamaah, lalu ditambahlah 10 juta lagi. Dua saja, laporkan penerimaan dan laporkan pengeluaran. Dengan dibentuk UPZ Basnas, sehingga dia menjadi legal. Legal secara syar'i dan legal secara undang-undang. Legal nih. Dia bapak mengelola, tidak ada subhat lagi, karena sudah dilegalkan oleh amil yaitu negara. Dan itu Al-Quran mengatakan amilina alaiha. Ya, masyarakat silakan bentuk di masjid. Sehingga judul ke depan apa? Bagaimana salah satu meramaikan masjid? Tema nasionalnya yang saya baru saja dikukuhkan kembali menjadi ketua DMI. Ya, ke depan moto kita memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Jadi masjid membuat orang senang, makanya dikatakan masyarakat yang mustahik kalau mau jadi mendapatkan bantuan Basnas, jadi jemaah masjid, bukan surat keterangan lagi. Kalau dulu kan surat keterangan, Bapak Ibu ingin mendapatkan bantuan Basnas, minta surat keterangan aktif berjamaah di pengurus masjid. Ini tidak perlu. Apa langsung menyalurkan di masjid dengan catatan dia adalah jamaah masjid. Kumpulkan zakat jamaah, kemudian ditambah sebanyak yang terkumpul dan salurkan oleh UPZ-nya. Adalah 3 di situ aktivitas, ada koperasi, ada anak yatim, dan ada pemberdayaan ekonomi. Di pusat itu namanya
microfinance masjid. Ya, kayak microfinance masjid. Mudah-mudahan masjid menjadi tempat yang insya Allah. Dan lagangwa bapak alagangwa untuk menjadi umat yang terbaik. Ini salah satu media untuk mengajak orang kepada kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sebelum ajal datang, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang terbaik di sisinya. Banyak maaf. Oh iya Pak, Pak Kepala. Sudah Pak Ketua. Oke, kalau sudah ajuan ke Basnas SK-nya. Oh itu tidak zakat tuh Pak. Dudukkan lah, nih perlu saya luruskan. Oh bukan zakat. Oh infak ya, sedekah, nah, boleh lah. Yang saya minta potensi zakatnya juga. Jadi zisnya zakat, infak, sedekah, kelola betul, tetap bagus. Ada infak beras, ada sedekah beras, tapi zakat itu kan wajib itu. Ya makanya mau kita, mana UPZ, unit pengelola zakat Masjid Baitul Mukminin SKK oleh Basnas, sehingga dia menjadi legal secara syar'i dan Bapak menyalurkan juga tidak ada masalah secara hukum. Ya, secara hukum. Nah, kalau lahadul apa-apa, tinggal meneruskan ke Basnas Kota Padang untuk di SKK. Nah, kalau di SKK, kuncinya kewajibannya dua saja. Laporkan berapa yang terkumpul dan laporkan kemana disalurkan, itu saja cukup. Nah, nanti ditambah plus sebanyak dan takumpul. Baik, jadi zakat apa ini? Sedekah beras, ATM beras namanya. Nah, bagus Pak Turun. Baik, sekali lagi terima kasih di lontong lata-lata. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dengan judul Subuh Mubarakah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.